Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantia Ramadhania Sarif dan teman saya Ibnu Asyhadi dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penulisan kata. Penulisan kata memiliki beberapa kata, yaitu 1. Kata dasar. 2. Kata berimbuhan. 3. Bentuk ulang. 4. Gabungan kata. 5. Pemenggalan kata. 1. Kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar, yang belum mengalami pengimbuhan maupun perulangan. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan dan ditulis terpisah atau berdiri sendiri. Kata dasar prefiks. Kata dasar ini mendapatkan imbuhan di awal, contohnya jatuh mendapatkan imbuhan ter, makan mendapatkan imbuhan me, dan sapu mendapatkan imbuhan ter. Kata dasar infiks. Kata dasar mendapatkan sisipan di tengah kata, contohnya gigi menjadi gerigi, tunjuk menjadi telunjuk. Kata dasar sufiks. Kata dasar ini mendapatkan imbuhan di akhir kata, contohnya ambil mendapatkan imbuhan di akhir kata, yaitu kan, menjadi ambilkan. Lempar mendapat imbuhan kan di akhir, menjadi lemparkan. Sayur mendapatkan imbuhan an di belakang, menjadi sayuran. Kata dasar konfliks. Kata dasar ini mendapatkan imbuhan di awal dan di akhir kata, contohnya ubah mendapatkan imbuhan per dan di akhir menjadi perubahan. Baca awalannya di dan di akhirnya kan, menjadi dibacakan. Kata perimbuhan. Kata perimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses perimbuhan atau afiksasi. Imbuhan itu sendiri merupakan bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikalnya. 1. Imbuhan, yaitu awalan, sisipan, akhiran, dan gabungan. Contohnya, manis mendapatkan imbuhan pe, menjadi pemanis. Lukis mendapatkan imbuhan di akhir an, jadi lukisan. 2. Imbuhan yang diserap dari unsur bahasa asing. Serapan dari bahasa Arab, contohnya ustadz mendapatkan imbuhan menjadi ustazah. Dunia mendapatkan imbuhan wi, menjadi duniawi. Serapan dari bahasa Sanskerta, contohnya maha mendapatkan imbuhan siswa, menjadi mahasiswa. Seni mendapatkan imbuhan man, menjadi seniman. Serapan dari bahasa asing, contohnya nasional mendapatkan imbuhan isme, menjadi nasionalisme. Global mendapatkan imbuhan isasi, menjadi globalisasi. 3. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Bentuk terikat dari bilangan angka bahasa Sanskerta yaitu eka, dwi, tri, catur, panca, dan lain-lain. Bentuk terikat dari awal satuan yaitu kilo, mega, tera, giga, senti, dan lain-lain. 4. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. 5. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital.
6. Bentuk yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. 3. Kata ulang. Menurut KBBI, kata ulang adalah kata yang terjadi sebagai hasil republikasi. Kata ulang biasanya ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 1. Kata ulang penuh. Pengulangan seluruh bentuk dasar dan tidak ada imbuhan. Contohnya, kata-kata, kuda-kuda, hati-hati. 2. Kata ulang sebagian. Pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Contoh, pertama menjadi pertama-tama, bersama menjadi bersama-sama. 3. Kata ulang perimbuhan. Pengulangan yang terjadi bersama-sama dengan proses imbuhan. Contohnya, kuda menjadi kuda-kudaan, mobil menjadi mobil-mobilan. 3. Kata ulang perubahan bunyi. Pengulangan yang salah satu katanya mengalami perubahan bunyi. Contohnya, bolak-balik, mondar-mandir. 4. Gabungan kata. Gabungan kata merupakan penggabungan antara dua kata yang membentuk suatu kata dan makna yang baru. Dalam penulisannya, gabungan kata mestilah ditulis dengan sejumlah kaidah atau tata cara. Tata cara penulisan gabungan kata. Jika berupa majemuk atau istilah khusus, ditulis terpisah. Jika gabungan kata berpotensi mengundang salah persepsi, harus ditulis dengan tanda hubung. Jika salah satu kata berimbuhan makna, gabungan ditulis secara terpisah. Contohnya bertepuk tangan, garis dibawahi, sebarluaskan, dan lain-lain. Jika gabungan diberi imbuhan, maka gabungan ditulis secara serangkai. Contohnya dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan, dan lain-lain. Jika kata berupa kata dasar dan sebuah bentuk terikat, maka gabungan ditulis serangkai. 5. Pemenggalan kata. Pemenggalan yang dikenal juga dengan istilah hibernation adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau lebih elemen dari sebuah kata yang terpecah atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah hasil cetak. Pemenggalan kata dasar 1. Jika di tengah terdapat huruf vokal yang berurutan, contohnya buah, main, niat. 2. Huruf diftong ai, au, ei, dan oi, contohnya pandai, aula, saudara. 3. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, contohnya bapak, lawan. 4. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, contohnya April, caps lock. 5. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan, contohnya ultra, infra, bentrok. 6. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi. Contohnya bangkrut, bangsa, sanggup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.